Alur penyelesaian perkara kepanitraan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin kelas 1A. Selamat datang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Diawali dari penggugat atau kuasanya mendaftarkan surat gugatan beserta kelengkapannya kepada petugas PTSP Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian, petugas PTSP menerima, memeriksa, dan melakukan checklist terhadap kelengkapan berkas perkara. Selanjutnya, Panitra Muda Perselisihan Hubungan Industrial meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan perhitungan panjar biaya perkara sesuai radius yang telah ditetapkan. Jika berkas permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada petugas PTSP dan meminta penggugat atau kuasanya melengkapi terlebih dahulu kekurangannya. Dan apabila berkas dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah jumlah panjar biaya perkara ditetapkan, penggugat atau kuasanya diarahkan ke meja kasir. Kemudian, petugas kasir memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke bank, serta membuat surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Setelah penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke bank, kemudian penggugat atau kuasanya kembali ke meja petugas PTSP Pengadilan Hubungan Industrial dan menyerahkan bukti setor bank panjar biaya perkara kepada petugas kasir Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam hal nilai gugatan di bawah 150 juta rupiah, maka biaya perkara ditanggung oleh negara melalui DIPA pengadilan. Kasir lalu menerima bukti setor bank dari penggugat atau kuasanya dan menginput panjar biaya perkara ke SIPP sekaligus pemberian nomor register perkara. Selanjutnya, berkas perkara diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dibuatkan penetapan majelis hakim melalui SIPP. Panitra membuat penunjukan panitra pengganti dan jurusita pengganti melalui SIPP. Kemudian, berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim guna ditetapkan hari sidang. Setelah hari sidang ditetapkan, panitra pengganti berkoordinasi dengan jurusita atau jurusita pengganti yang telah ditunjuk untuk memberitahukan penetapan hari sidang tersebut kepada para pihak. Kemudian, jurusita atau jurusita pengganti menyampaikan relas panggilan kepada para pihak dan diinput pada SIPP. Selanjutnya, jurusita atau jurusita pengganti menyerahkan relas panggilan kepada panitra pengganti. Setelah itu, persidangan dipimpin oleh hakim yang terdiri dari hakim ketua dan 2 hakim ad hoc PHI yang menjadi anggota. Sidang pertama dengan agenda pembacaan gugatan yang diajukan oleh penggugat atau kuasanya. Setelah itu, tergugat atau kuasanya memberikan jawaban dan atau eksepsi pada sidang selanjutnya. Dilanjutkan dengan sidang replik oleh penggugat atau kuasanya
dan kemudian duplik oleh tergugat atau kuasanya, dilanjutkan dengan sidang putusan sela jika terdapat eksepsi berkenaan dengan kewenangan relatif maupun kewenangan absolut. Putusan sela jika pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dilaksanakan pengusaha. Selanjutnya, persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak, baik bukti surat maupun bukti saksi. Kemudian, setelah tidak ada lagi yang hendak diajukan oleh para pihak dalam agenda pembuktian, maka persidangan berikutnya dilanjutkan dengan kesimpulan dari para pihak. Untuk selanjutnya, pembacaan putusan dalam persidangan terakhir. Panitera pengganti menginput tanggal amar putusan dan edok putusan pada SIPP dan direktori putusan. Setelah itu, berkas perkara diserahkan kepada Panmut PHI untuk diminutasi. Setelah diminutasi, jika dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan dibacakan atau setelah putusan diberitahukan tidak ada upaya hukum dari para pihak, maka berkas perkara dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan berkas diserahkan kepada kepaniteraan hukum untuk diarsipkan. Demikian alur penyelesaian perkara kepaniteraan hubungan industrial.